Selamat datang kembali di channel Lost Series. Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini dan teman-teman yang udah mensubscribe, like dan komen. Kali ini kita akan membahas akhir-akhir ini yang lagi heboh, yaitu kepulangan Habib Rizik Syihab. Pertama-tama, selamat datang Habib Rizik di tanah air dan semoga memberi hal-hal yang positif bagi masyarakat Indonesia dan pemerintahan Indonesia. Ditunggu gebrakannya. Selanjutnya, ini ada hal yang aneh dan sedikit menarik. Beberapa hari yang lalu kan itu heboh kasus skandal video beberapa artis itu kan. Apakah ada hubungannya dengan 10 November ini, kejadian 10 November ini yang dari Jeddah ke Indonesia? Kalau main cocok logis sih mungkin ya ada mungkin beberapa oknum yang mungkin ingin mengingatkan kembali kasus Syed Mesum itu, walaupun banyak sekali kejanggalan di kasus tersebut dan polisi tetap mengusutnya. Nah, tapi ini yang jadi permasalahan, mungkin masyarakat tidak tergiring ke hal tersebut. Masyarakat lebih memperhatikan apa gebrakan-gebrakan selanjutnya yang dilakukan oleh Habib Rizik. Lalu, aku melihat tapi ini oknum-oknum sialan ini yang nyebarin beberapa video yang nggak pantas itu. Ya, ini sangat berpengaruh sekali bagi mental anak-anak muda, teman-teman kita yang seumuran dengan saya ataupun yang di bawah saya ataupun yang di atas saya. Bagaimana kita lihat orang-orang yang bersangkutan menanggapi kasusnya dia tersebut itu ya kayak istilahnya ya udah gitu ya. Nah, ini kedepannya untuk image ke masyarakat itu kayak melihat hal-hal yang tabu gitu, ya udah. Jadi kayak membiasakan diri dengan hal-hal yang tabu gitu, hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh manusia secara dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Kayak udah lumrah gitu, ya udah lumrah, ya udah deh, ya udah kayak gini, ya udah lumrah kayak gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Seperti konten kali ini, kita akan membahas alat vital. Menurut teman-teman, apakah hal yang paling vital? Apakah hal yang paling vital? Menurut teman-teman, alat yang paling vital itu apa? Mungkin ada yang menjawab kemaluan, atau hati, atau pankreas, atau usus, atau lambung, atau organ-organ tubuh yang lainnya. Tapi kalau saya menjawab pemikiran, menurut teman-teman bagaimana? Apakah jawaban saya ini salah? Kalau secara bahasa kita lihat di KBBI, vital itu artinya adalah sangat penting, sementara alat itu adalah alat adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad. Kita garis bawahi berwujud atau berjasad yang ada di alam. Nah, sementara kita lihat sendiri, pikiran atau pemikiran atau akal itu apakah ada wujudnya? Akal itu kayak seperti angin, seperti listrik gitu ya, bisa dirasakan tapi nggak ada wujudnya. Yang aku permasalahkan selanjutnya adalah tentang ulama Al-Jazair, aku lupa namanya, pernah mengatakan, jika kamu ingin merubah nasib suatu bangsa, merubah nasib suatu peradaban, maka ubahlah pemikirannya. Kita lihat di sini, kita garis bawahi betapa ulama tersebut sangat menekankan pemikiran itu sangat penting untuk merubah suatu bangsa, merubah suatu peradaban. Misalnya saya beri contoh, suatu ketika pada zaman dahulu ada sebuah negara yang gemah ripah loh jinawi, kolamnya kolam susu, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum datang VOC, lalu kongsi dagang tersebut, mereka datang ke negara yang makmur gemah ripah loh jinawi tersebut dengan tujuan untuk menjajah negara tersebut, tetapi dengan kata-kata yang halus, yaitu berdagang atau kulaan. Nah, di situ waktu itu zaman dulu itu kenapa lagi-lagi aku menggarisbawahi para elit. Kenapa kok para elit di masa itu welcome terhadap mereka gitu? Ya karena mungkin ya menguntungkan buat para elit, makanya mari datang, ayo investasi ke sini gitu ya. Nah, di situ bangsa yang gemah ripah loh jinawi tersebut pemikirannya mulai diubah, dari para elit diubah gitu. Kerja sama-sama kita enak gitu, penghasilannya banyak. Ini aku kasih tahu cara memeras pribumi gimana itu, kurangnya seperti itu. Aku menyoroti lagi mindset atau pemikiran yang waktu itu dicekoki oleh dalam tanda kutip penjajah. Kalau aku lebih tepatnya mungkin menyebut si pengadu domba gitu ya. Pengadu domba kayaknya juga kurang tepat sih, karena kalau domba itu kita lihat berkelahinya itu kan
tonjok-tonjokan kepala gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya manusia dalam kiasan adu pikiran gitu ya. Tapi kalau waktu itu kan istilahnya kita diadu ya, kayak difitnah gitu ya, satu lain kerajaan satu dengan kerajaan lainnya gitu ya. Terus kerajaan satu dengan kerajaan lainnya itu ya istilahnya gampangnya perang gitu ya, kayak adu ayam gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita lihat yang mau saya soroti ini perubahan dari suatu bangsa, yaitu kalau kena pikirannya, kalau pikirannya udah kena itu kemana-mana. Misalnya itu hal yang negatif atau perubahan yang tidak maju dari suatu peradaban gitu, istilahnya kita mundur ya. Saya mau menyoroti ketika tahun 45 ketika Bung Karno dan teman-temannya dan para sahabatnya berjuang untuk kemerdekaan sebuah bangsa baru yang ingin mereka buat, yaitu bangsa Indonesia, yang dimana suku, agama, ras bersatu di sebuah negara yang disebut negara Indonesia. Dan di situ kita lihat apa pemikiran yang istilahnya Bung Karno dan teman-teman cetuskan di situ, sehingga para raja-raja dan para suku-suku bisa mau bersatu untuk istilahnya memerdekakan diri dan menyebut mereka bangsa Indonesia. Kita garis bawahi lagi, sebuah pemikiran kecil yang menghasilkan sebuah bangsa yang besar. Dengan narasi waktu itu kita dijajah oleh asing dan kita harus merampas kembali tanah air kita gitu ya. Kalau sebenarnya kenapa kok memilih kata-kata tersebut? Karena lebih mudah untuk dipahami semua kalangan, meskipun ada perdebatan, kita ini sebenarnya nggak dijajah, kita ini sebenarnya diadu domba atau dan lain-lain, sebenarnya apa gini. Tapi ya dengan kehebatan pemikiran Bung Karno dan teman-temannya waktu itu yang berhasil menyatukan Indonesia yang awalnya cuma terdiri dari beberapa pulau dan sekarang menjadi dari Sabang sampai Merauke ribuan pulau. Kita lihat kadang-kadang kita nggak menyoroti pemikiran-pemikiran yang pendahulu kita bawa, narasi-narasi yang pendahulu kita bawa, yang menyebabkan sebuah bangsa kita dahulu adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar, walaupun berdirinya belum 100 tahun gitu ya. Oke, sebagai penutup tadi sedikit gambaran singkat betapa vitalnya sebuah pemikiran untuk mengubah bangsa menjadi maju maupun mundur, untuk mengubah peradaban menjadi maju maupun mundur. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time.